Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Minasan, kyo wa o genki desu ka? Genki desu. Watashi mo genki desu. Minasan, sumimasen. Kemarin aku upload videonya salah. Harus ke short, tapi malah ke video. Sumimasen, namanya baru pemula ya, karena kan uploadnya dari handphone yang kemarin. Karena laptopnya lagi dipakai. Ya, sumimasen ya, minasan. Dan juga mohon maaf kalau baru bikin video lagi setelah 4 sampai 5 hari ya. Nggak bikin video karena aku ada masalah pribadi. Terus ada banyak kegiatan juga gitu. Jadi sumimasen ya minasang. Oke, sekarang kita happy-happy aja ya. Nikmatin aja hidup ya, guys. Jadi kayak kamu pernah gak sih ngalamin kayak lagi nikmatin hidup, lagi happy atau ya udah biasa aja gitu ngalir ya sama hidup ya nikmatin aja hidup ya kan. Terus ada aja gitu masalah datang nggak dijemput gitu, tapi ada aja gitu yang datang. Terus terus ada lagi pikiran yang datang ya kan. Pikiran yang nggak harus kita pikirin atau gue juga pikirin tuh malah jadi pikiran gitu. Jadi kayak nggak penting tapi ada aja gitu pikiran datang nggak jelas gitu, emang pikiran emang bikin stres aja gitu kan. Tapi ingat ya, jangan dibawa stres tapi banyak harapan aja gitu. Oke, sekarang watashi wa shiawase desu. Oke, kyo wa mau membacakan Nihon di kelas paling serius dan menikah tanpa cinta. Tapi sepenggal aja ya guys ya. Kita bincang-bincang aja gitu. Ya ini karena aku dalam masa-masa yang lagi gak kurang apa ya? Kurang gila guys katanya. Bukan, maksudnya kurang bahagia gitu ya kan. Ya yang penting kan kita nikmatin hidup aja deh ya. Lo masih hidup kok gitu, walaupun lu sedih marah kesel apapun itu lo masih hidup. Lo mau nangis setiap malam pun ya lo masih hidup ya kan. Tapi kan kita nggak tahu matinya kapan ya, jadi nikmatin aja guys ya kan ya. Oke, kita sebenarnya bukannya baca ya, maksudnya kayak penggalan gitu. Aku mau bacain beberapa kayak pengalaman juga. Jadi yang penulisnya ini ya, penulisnya dari Arimita C dan ini dari Fajar Sulaiman. Buku favorit. Oke. Jadi sebelum aku bacain oh ya, kita bincang-bincang aja dulu kayak apa sih ya, gimana sih hari kamu hari ini gitu, pekerjaan kamu hari ini ya kan, kehidupan kamu hari ini gimana kamu menjalaninya hari ini dari pagi sampai kamu di rumah gitu, dari pekerjaan pagi sampai di rumah bagaimana, apakah bahagia atau sedih. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, dijalanin aja, it's okay. Ini aku saranin ya buat kamu yang sedang sedih, kesel atau apa, jadi kayak nggak apa-apa kamu sedih nangis, tenangin dulu ya, nangis di kamar aja, tutup pintu, atau misal nggak punya kamar ya di kasur lah sendiri ya, walaupun kasur itu ya nangis aja, nangis namanya masalah ya emang nggak masalah, yang penting nggak di depan umum. Tapi nggak masalah sih di depan umum ya kan.
ngapain malu, emang kita ngapain nih, nggak bikin juga kan gitu lah aja kok repot ya nggak guys. Terus kayak apa ya, hmm, gini, eh apa sih makna hidup kamu, aku apa sih tujuan hidup kamu di dunia. Apa sih yang kamu kejar di dunia ini. Kadang kan kadang manusia tuh kadang sering lupa ya, termasuk diri aku juga. Aku mengintrospeksi diri juga sering lupa, karena emang aku orangnya lupaan. Kalau misalnya emang kayak oh, nggak dia nggak ada sesuatu yang nggak penting yang harus diingat, cuma ngapain aku diingat gitu. Kayak hal kecil juga buat apa gue, kecuali hal yang penting baru aku ingat gitu. Kalau nggak ingat ya masa orang maksain lupa. Terus kayak apa ya, kayak eh kayak apa namanya, masa lalu itu dibawa lagi sekarang tuh buat apa gitu guys, nggak penting juga gitu. Kita udah ngalamin, ya udah selesai, ya udah kita jalanin yang kita jalani itu saat ini dan untuk masa depan juga. Jadi kita jalani hidup saat ini nih, kita apa sih yang kerjain saat ini gitu. Kita di makna hidup dan tujuan hidup untuk kedepannya tuh kayak apa, kayak gitu. Untuk apa tujuan hidupmu untuk ke depan tuh belum tentu kamu masih hidup di depannya, tapi kamu harus berusaha di saat ini, di detik ini. Misalkan kamu berusaha melakukan apapun yang mengembangkan diri kamu atau apapun itu, kamu jalanin aja. It's okay, susah sulit, terus apalagi tuh eh gak, kayak orang bilang nggak mungkin bisa, terus ya kamu harus jalanin aja, nggak usah berhenti di situ, jalanin aja prosesnya gitu. Setelah kata kamu kan awalnya di sini, nanti kamu bisa di sini, di sini, di sini, dan di sini, bisa bertingkat gitu. Jadi kayak gitu guys. Jadi kayak sebenarnya aku mau nanya sih, pernah gak sih kamu ya abis misalnya pulang kerja gitu kan, pulang kerja, kayak aku pulang kerja terus kayak udah nggak ngapa-ngapain, jalan di kamar, kayak mengembangkan diri, kayak progres masa belajar buat mengembangkan diri. Terus kadang baca-baca buku kayak gini kalau lagi galau juga kan. Terus kadang nangis sendiri, kadang ada dengan sebab dan tanpa sebab. Yang dengan sebab itu mungkin ada masalah ya, pribadi, personal ya, entah itu dengan keluarga, pasangan, teman, terus yang lainnya. um, Mungkin juga kalau yang tanpa sebab, entah itu tiba-tiba nangis aja gitu, nggak ngerti. Mungkin kayak nangis sendiri sendiri gitu, kenapa bisa kayak gitu. Terus kayak gue salah apa ini apa itu, kenapa gue hidup atau gini itu. Tapi tenang ya guys ya, kamu itu harus banyak-banyak istighfar juga. Terus oke nangis, tapi yang pernah gue jalanin sih emang gue pernah bikin negatif ya, maksudnya pernah ngelakuin ya hal-hal yang di luar nalar ya, kayak mau mengakhiri hidup, tapi jangan dilakuin ya guys ya. Itu sebenarnya bukan jauh dari Tuhan sih, cuman kayak banyak depresi aja. Bukan stres ya, beda depresi sama stres. Depresi itu kayak banyak tekanan dari antara kerjaan, pasangan, atau apapun itu. Tapi nggak apa-apa sih guys. Yang penting nangis. Kalau lo sering nangis setiap malam sendirian tuh oke, nggak ada yang larang, nggak
nggak ada yang lihat kecuali Allah ya. Nggak apa-apa, orang lain pun nggak tahu pun nggak apa-apa, karena orang pun nggak peduli sama kamu, orang lain pun nggak pernah peduli sama kamu dan bodo amatan ya. Iya, sama sekalipun itu suami atau pasangan kamu atau pacar kamu sekalipun, dia tuh nggak peduli sama bodo amatan. Itu sih yang uh, gue pengen kasih tahu ke kalian gitu. Sekalipun itu pasangan yang so perhatian sini ini itu ya tetap aja itu cuma pasangan ya kan. Nggak selamanya mau itu suami pacar tuh nggak selamanya guys, nggak selamanya bersama, nggak selamanya romantis atau apa ya namanya, mesra gitu. Nggak selamanya, pasti ada berantem berantem ya, tapi walaupun berantem berantem gitu harusnya diperbaiki, dikomunikasikan, bukan meninggalkan begitu aja seketika. Harusnya dibicarakan dengan baik-baik, dengan alasan jelas. Eh, Jangan tahu-tahu diam-diam menghilang, alasannya mau tenang lah segala macam. Itu sih sebenarnya nggak logis aja sih guys. Tapi ya udah, maaf ya, mataku agak-agak ini sipit ya, kayak orang Korea. Jadi kayak gitu guys ya. It's okay, kamu jalan aja itu, karena apapun yang terjadi kamu pasti apa-apa akan sendiri, yakin aku. Karena tuh pasangan tuh mau sepeduli apapun yang kamu pikirkan pasti ada nggak pedulinya. Sewaktu-waktu dia nggak peduli sama kamu dan bodo amatan sama kamu, nggak pernah yang kamu pikir dia sayang sama kamu tuh nggak. Itu tuh sih sebenarnya ada ruang yang sebenarnya tuh ada yang ruang yang nggak kamu tahu, ruang kosong yang nggak kamu tahu. Ternyata dia tuh nggak sebegitu sayangnya sama kamu, nggak begitu cintanya sama kamu ya kan. Satu-satunya hal yang tidak akan pernah meninggalkan kamu di saat kamu sedih, senang, susah, kesal, marah pun, kamu ngeluarin egomu meminta apapun itu dengan gratis guys. Sebenarnya itu cuma sama Allah guys sebenarnya. Itu aku kemarin baru lihat eh podcast, bukan podcast ya mas, apa sih namanya, ceramahnya Ustadz Ahdi Hidayat. Itu baru nggak situ, ternyata itu doa tuh sebenarnya gratis. Kenapa kamu jarang berdoa gitu? Itu nyelekit banget sih sebenarnya. Tiap hari aku berdoa berdoa berdoa, ternyata baru ternyata kayak gitu. Oh iya ya, benar juga, berdoa itu cuman gratis. Jadi minta apapun itu ya terserah kamu, sebanyak apapun permintaan kamu itu itu gratis guys, nggak bayar gitu. Gitu sih guys, jadi it's okay. uh, Maaf guys, agak-agak mellow ya, jadi kayak kayak apa ya, sebenarnya aku tuh sebenarnya aku juga nggak tahu makna hidup aku apa, tujuan hidup aku apa gitu kan. Sebenarnya kamu itu diciptakan itu di dunia ini tuh untuk apa? Sebenarnya tuh kamu udah besar itu jadi lupa kan, jadinya hanya memikirkan dunia 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 dunia, gimana bisa bertahan hidup, itu aja. Tapi sebenarnya kamu hanya butuh bertahan hidup di dunia dan
mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Itu aja sih, nggak usah kejar-kejar dunia, lelah guys. Kata Oki Stiana Dewi itu kayak, kamu nggak usah ngejar-ngejar dunia gitu kan, lelah, terlalu lelah ngejar dunia tuh. Kejar dunia tuh lelah, ngejar jabatan, ngejar gaji yang gede, ngejar pasangan gitu kan, ngejar orang yang nggak peduli dan bodo amat, yang lo bilang sayang sama lo tuh sebenarnya eh apa ya, lelah sebenarnya, lelah. Tapi ya udah, tuh ada alam, jangan lupakan alam, jangan lupakan diri sendiri. Oke, sekarang eh kita baca buku aja ya guys ya. Pertama kita dari Ikhlas paling serius dulu. Ini aku beli karena waktu dulu tuh aku eh putus sama pacar aku dulu, ya kan. Dan ini lagi booming, dan aku terus aku tuh pengen tahu gimana caranya ikhlas melepaskan seseorang. eh Ya gitu deh pokoknya. Kita lihat belakangnya dulu ya. Terkadang ada hal yang tidak bisa kita paksakan untuk dipertahankan atau dimiliki. Dia hadir kan di hidupmu, bisa jadi hanya untuk menguji seberapa gigih kamu berjuang dan seberapa lapang hatimu untuk merelakan. Karena percayalah bahwa Tuhan lebih mencintaimu daripada dia yang kamu cintai. Pada akhirnya aku pun hanya perlu terbiasa tanpa kehadiranmu. Hingga tiba hari ketika aku terbiasa dan hatiku membaik. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memperjuangkan seseorang. Dan kau juga mengajariku cara untuk tahu kapan waktu yang paling tepat untuk aku harus benar-benar menyerah. Dengan penuh kelapangan hati, aku melepaskanmu, mengikhlaskanmu. Sedih kan plot twistnya. Ya gitu deh guys. Sebenarnya hingga tiba hari ketika aku terbiasa dan hatiku tuh membaik. Tapi sebenarnya ya memang sih jalanin hidup gitu kan. Nanti juga terbiasa membaik hatimu. Tapi kayak nggak bisa dibohongin ya perasaan, kalau udah sayang mah susah. Tapi kemarin sakit. Maaf guys, jantungku ya jadi masih sakit guys. Maaf ya. Aduh, sakit gara-gara ya something. Oke ya. Oke, random ya guys ya. Kita merem. Set. Nah, Kikitai Kudasai. Oke, Kikite Kudasai. Kikite Kudasai. Oke, minasan Kikite Kudasai. Kikite Kudasai. Tolong dengarkan. Ceritanya Putri lagi baca puisi. Tak peduli berapapun banyak hal yang mampu kau pegang, jika dalam genggamanmu ada hati yang kau jaga, kau harus membuatnya nyaman dan aman. Jangan sekali-kalinya kau patahkan. Oke, itu satu puisi. Bukan puisi sih, kata-kata sih dari buku ini. Ikhlas paling serius. Oke. Oke, kita baca lagi. Merem ya? Siap. Apa nih? Aduh, maaf guys. Kita tarik nafas dulu ya guys. Mama sakit. Aduh, maaf ya guys.
sakit banget. Oke. Untuk hati yang kau komen. Untuk hati yang pernah kau jaga, untuk jemari yang pernah kau genggam, untuk pundak yang pernah jadi tempat kau bersandar, dan untuk aku yang kau biarkan melangkah pergi. Dulu kau berjanji untuk melengkapi kekuranganku, sampai akhirnya kekuranganku dijadikan senjata untuk kau meninggalkanku. Ya, dulu kau berjanji untuk melengkapi kekuranganku, sampai akhirnya kekuranganku dijadikan senjata untuk kau meninggalkanku. Dulu kau berjanji untuk peduli, tapi setelahnya kepedulian itu lama-lama menghilang dan menjadi sebab kecurigaan. Lalu lalu kesalahpahaman yang terjadi menang di atas kekhawatiran yang semestinya diluruskan. Kepedulian itu lama-lama menghilang dan menjadi sebab kecurigaan. Lalu kesalahpahaman yang terjadi menang di atas kekhawatiran yang semestinya diluruskan. Dulu kau berjanji akan menuntunku untuk menjadi lebih baik. Namun ternyata kau enggan walau sekadar melangkah bersama. Dulu kau berjanji bahwa di hatimu akan selalu ada aku. Hingga aku harus menelan kenyataan bahwa kini di sampingku tidak ada kamu. Kita ulang lagi. Dulu kau berjanji akan menuntunku untuk menjadi lebih baik. Namun ternyata kau enggan walau sekedar melangkah bersama. Dulu kau berjanji bahwa di hatimu akan selalu ada aku. Hingga aku harus menelan kenyataan bahwa kini di sampingku tidak ada kamu. Itu guys. Ya, itu aku ulang-ulang yang dulu kau berjanji ya. Karena dulu kau berjanji. Awal-awal tuh kau berjanji. Jadi kayak biasanya orang kalau udah deket gitu ya, mau deketin seorang pasangan gitu, awal-awal doang berjanji ini, berjanji itu, berjanji ini, berjanji itu. Tapi kalau udah jalanin, aduh, jadi kayak dulu doang berjanji awal-awal, tapi pas udah jalanin, apanya? Janji udah tepatin, enggak. Padahal kita mah nggak nuntut apa-apa, ya kan? Kita nggak pernah nuntut apa-apa, minta ini minta itu juga kita tahu gitu, ngerti sama pasangan, mintiin sama keluarga gitu. Kalau emang nggak punya ya buat apa? Kita bisa beli sendiri gitu kan? Buat apa gitu? Minta-minta kalau orang udah nggak beli. Kalau aku tuh tipe kalau orang misalkan nih, misal ada aku minta nih, misalkan ibu minta ini nggak dikasih, ya aku nggak bakal minta lagi gitu. Bukan ngambek, cuman nggak bakal minta lagi. Terus kalau misal pacar misalkan sayang gitu ya, sayang gitu, aku minta ini, ya nanti ya kalau kita ada duitnya, ya udah gue beli sendiri, gue gak bakal minta lagi gitu. Gitu guys. Nah sekarang kita baca buku yang kedua. Oke, menikah tanpa cinta. Ini aku beli waktu yang lagi di Gramet yang 5.000 diskon, jadi 5.000, tapi bagus banget. Kenapa aku beli ini? Ya pernah kayak gimana sih rasanya menikah tanpa cinta, dipaksakan kayak gitu. Jadi sebenarnya pengen tahu aja gitu apa sih isinya gitu. Tapi di sini bagus sih isinya, kayak ada penggalan-penggalan cerita, terus penggalan kayak ayat-ayat suci Al-Quran gitu, hadis-hadis Quran oh iya, bener ya gitu ya, ya bener tuh sekolah. Terus banyak banget tuh dari kayak ini gitu,
gitulah. Nah, kita kita itu ya random ya, kita random ya. Oke. Oke, ini jika kita membaca sejarah, kita akan melihat betapa hebat-hebatnya kualitas manusia yang terbentuk dari hasil didikan Rasulullah. Mereka memiliki karakter yang kuat, akidah yang hebat, serta semangat menuntut ilmu yang tinggi. Mereka memiliki kejujuran dan memperjuangkan apa yang diyakininya. Jadi di sini aku ini apa namanya, lihat sih harusnya sebagai manusia harus punya semangat untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi gitu. Jangan stuck di situ aja. Jangan menikmati itu ya udah padanya gini-gini ini stuck di situ. Jangan. Gue bilang kayak gini tuh untuk menikmati hidup. Tapi menikmati hidup tuh juga jangan stuck juga. Lo harus ada progres di situ. Kan gue bilang dari awal mengembangkan diri dan proses. Apa mimpi kau? Mimpi kau itu harus besar, guys. Mimpi kau harus besar, harus tinggi. Nggak usah takut kesulitan apapun itu. Gitu, guys. Gitu sih sebenarnya. Terus yakinlah dan perjuangkanlah di situ. Perjuangkanlah apa yang kamu yakini itu. Gitu aja sih. Terus apa lagi ya? Cuma. Oh, no, no, ya, jangan gila. Jangan gila. Jangan gila. Ya menikah muda. Aduh, aku belum siap menikah. Kan aku belum siap. Gimana? Oh iya deh. Plot twist. Ha. Oke. Yang di yang dianjurkan bukan melupakan, tapi memaafkan. Karena untuk melupakan pengalaman bersama si dia adalah hal yang sulit. Semakin berusaha melupakan, semakin terpatri kuat kenangan itu dalam pikiran kita. Usahakan untuk memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri. Jadikan ia sebagai orang yang pernah singgah, tetapi bukan untuk bersama selamanya. Terimalah pernyataan itu sebagai peristiwa yang membuat kita belajar, terutama belajar menerima takdir Allah. Takdir Allah. Yang takdir Allah. Apa ya? Takdir Allah. Ya, kehendak Allah itu. Sebenarnya aku gak ngerti sih. Begitu aja deh ikut deh. Ya pokoknya takdir Allah. Astagfirullah. Apa ya? Nih. Cinta yang sebenar-benar cinta adalah ketika cinta itu tetap merekah tatkala orang yang dicinta lebih sering menjadi beban ketimbang menjadi hiburan. Cinta itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Cinta itu diuji dengan berbagai kesulitan. Ingat, cinta itu diasah dengan ujian. Kesetiaan itu diuji dengan permasalahan. Tuh, denger, denger, yuk denger guys. Oke, sampai di sini dulu. Buat sukareta. Aduh, capek. Aduh, aduh. Oh iya, satu lagi pesan aku. Jangan menyenangkan semua orang. Kan capek bakal capek menyenangkan semua orang. Senangkanlah diri kamu sendiri dulu, baru menyenangkan orang. Jangan begitu, guys. Ya gitu. Maaf ya, kayak alay banget sih. Maaf ya, guys. Aku kayak apa namanya? Ya, ngobrol-ngobrol biar ngobrol-ngobrol aja ya guys ya, biar aku nggak galau juga di sini. Ya, ya. Ini sih waktu luang. Oke guys, apa ya? Oh iya, aku juga pengen ngevlog guys. Vlog apa ya? Mungkin aku mau beli buku kali ya guys. Beli buku nanti aku vlogin.
Terus aku mau apa ya guys ya, kayak mau jalan jalan juga males juga sih, bukan males sih sebenarnya, bukan males atau males gerak, bukan mager ya. Tapi kayak aduh ngapain gue jalan gitu kan, biasa lah introvert. Aduh maaf guys, jantung gue lagi, bukan jantung, jantung yang sakit, lagi sakit, lagi buka, gue lagi dalam kesalahan hati. Cia, hati gak usah dimasalahin ya, Cia. Ingat, buka ini ikhlas paling serius. Ya udah. Oke guys, eh apa lagi ya guys ya, iya vlog aku nanti pasti mau vlog sih, cuman gimana ya, mau ke tempat wisata kayak Monas atau Ancol tuh kayak di sini susah transportasinya. Dulu tuh ada busway di depan tuh, di depan yang di situ pokoknya ada jalan raya, tapi kayak harus biasanya tuh kan dia langsung ke Monas, ini enggak. Jadi kayak biasanya ada langsung ke Monas, ada yang langsung ke Ancol, ini enggak. Jadi kayak bingung sekarang aksesnya juga bingung guys. Sorry guys, kayak videonya kayak begini. Tapi tungguin aja vlog aku. Tapi ingat ya, jangan salah paham sama vlog aku. Ntar tanya, kamu jalan sama siapa? Putri jalan sama siapa yang ngevlog? Oh, jalan-jalan sama siapa, mau dibeliin gue, mau dibayarin kagak lah, nggak ada, mau bayar sendiri. Next gue mau bikin video vlog sama mau kenalin teman-teman gue sih sebenarnya. Cuman mau nggak ya? Hmm, kita lihat aja nanti ya. Yang penting mau gitu. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang penting usaha guys. Udah dulu ya guys ya. Aduh. Sekarang selesai sampai di sini. Oke. Konbanwa minasan. Jangan lupa, don't forget for klik link subscribe, di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa follow IG aku di @betawi_putri93. Maaf ya guys. Terus di TikTok aku di Putri Sri Maulidah 6. Oke guys. Konbawa minasang, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.